Halo semua, terima kasih udah datang ke acara live show kita kali ini. Kali ini kita akan bahas tips dan trik cara mengatasi trauma, dendam, ketakutan, kepahitan, dan masa lalu. Kita akan ngobrol dulu, kita akan bahas tentang apa itu trauma, apa itu dendam, dan lain-lain. Setelah itu kita akan ajak teman-teman untuk datang ke studio, untuk masuk ke dalam channel, untuk sharing supaya kita ada yang bisa kita jadiin contoh supaya kita bisa lebih jelas gimana caranya untuk mengatasi apa yang terjadi. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita akan bergabung dengan kita Bro Andrew, Coach Andrew Peterson. Oke, silakan Bro. Halo Bro Andrew, apa kabar? Tunggu bentar, nyalain dulu mic-nya. Oke, sip. Yes, halo juga Tan. Udah kedengeran ya mic saya ya? Udah, sip, kita udah live. Oke, good. Halo Tanpa Ragi, halo para pemirsa Tanpa Ragi, selamat datang kembali di acara Dunia Psikologi. Kita hari ini mau bicara tentang tips, trik cara mengatasi trauma, dendam, ketakutan, dan kepahitan masa lalu. Jadi hari ini yang kita fokuskan hanya ini dulu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia psikologi amat sangat banyak banget, banyak sekali dinamikanya terlalu banyak. Nah, hari ini benar-benar hanya untuk berbicara trauma, dendam, ketakutan, kepahitan masa lalu. Nah, saat ini saya benar-benar mengundang teman-teman untuk bergabung di video ini. Kita akan lakukan interaksi gitu ya, supaya teman-teman bisa ngerti bagian mana yang selama ini teman-teman punya masalah sesuatu. Saya akan sharing dulu sebelumnya lihat di layar dulu ya. Nah, teman-teman, kita berbicara apa itu trauma ya. Trauma di sini, teman-teman bisa screen capture karena trauma merupakan pengalaman emosional yang ditandai dengan, tolong digarisbawahi ya, ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari memori kejadian buruk di masa silam. Saya stop dulu sampai sini. Ketika berbicara tentang dunia psikologi yang namanya dunia traumatik gitu, ada dua elemen dasar, benar-benar dua juga. Cuman dua ini adalah elemen dasar ya. Elemen dasarnya adalah memori, elemen dasar yang kedua adalah emosi. Di antara memori dan emosi ada satu elemen tambahan yang namanya kesimpulan, gitu ya. Nah, kesimpulan inilah yang akhirnya akan menentukan kita mampu atau tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Apakah kita mampu untuk tidak mampu melewati apa yang sudah terjadi sama diri kita, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ketidakmampuan atau malah kemampuan. Itu adalah kata kuncinya. Kemudian adanya pengalaman traumatis. Saya lanjutin ya. Pengalaman traumatis ini dapat bersifat objektif maupun subjektif. Maksudnya objektif apa sih? Contohnya begini. Kalau misalnya saya naik motor kemudian saya jatuh dari motor gitu ya, itu adalah pengalaman subjektif. Saya yang merasakan secara langsung betapa sakitnya naik motor gitu. Nah, kalau objektif itu adalah berbicara tentang saya punya pengalaman di mana saya melihat orang lain jatuh dari motor. Gitu. Jadi traumatiknya adalah traumatik melihat orang lain, sedangkan subjektif adalah melihat diri saya sendiri. Nah, saya lanjutin itu. Nah, traumatik itu bisa berupa kekerasan fisik, emosional, hingga terhadap kejadian yang mengancam nyawa. Jadi teman-teman bisa melihat semuanya ya. Apakah harus mengancam nyawa? Ya enggak juga sih. Beberapa dari kita mungkin mengalami yang namanya traumatik versi dipatok ayam misalnya. Contoh ya, saya dulu waktu kecil pernah dipatok ayam soalnya. Dan sejak saat itu punya ketakutan terhadap bulu kemoceng misalnya dan seterusnya. Jadi punya tuh yang namanya traumatik itu. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti teman-teman bisa alamin banyak. Beberapa dari kita yang namanya traumatik itu di dalam dunia psikologi yang namanya traumatik itu udah nyaris dunia sehari-hari yang memang harus dihadapin gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa ngerti dulu dunia traumatik itu seperti apa. Nah, kemudian saya ada pandangan lain tentang trauma. Bisa lihat di sini ya, trauma adalah cedera fisik atau emosional secara medis. Jadi kalau misalkan di dunia kedokteran, trauma juga adalah kosakata umum
yang menyebabkan yang terjadi karena adanya cedera fisik gitu ya, mengacu pada cedera serius atau kritis, luka atau syok dan seterusnya. Nah, dari sini kalau teman-teman misalnya ya pernah ngalamin satu kejadian sampai misalnya kulit harus dijahit gitu, yaitu namanya trauma. Kemudian ada pukulan yang lebam yang akhirnya kita menjadikan kulit kita merah atau sampai kebiru-biruan, itu juga trauma ya. Jadi di dalam bahasa yang lain, kalau misalkan pernah dengar amsyong gitu ya, amsyong itu kan luka dalam ya. Nah, itu juga traumatik ya. Nah, dalam psikiatri, trauma memiliki makna yang berbeda dan mengacu pada pengalaman emosional yang menyakitkan. Perhatikan di sini, pengalaman emosionalnya menyakitkan, menyedihkan, mengejutkan, yang sering menghasilkan efek mental dan fisik yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan punya ketakutan, takutnya itu terus. Ya, nah sekarang teman-teman silahkan silahkan open question di sini. Karena tugas saya hari ini dengan tanpa ragu saya memutuskan untuk benar-benar melihat dan membantu teman-teman bagian mana dari traumatiknya dari teman-teman yang teman-teman rasakan untuk bisa kita selesaikan per hari ini, gitu ya. Jadi saya akan membantu mencari akar masalah yang sesungguhnya dari teman-teman. Oke, itu dulu dari saya. Slide saya sebenarnya masih banyak, tapi yuk kita bahas itu dulu ya. Jadi di sini teman-teman, oh ya ada satu hal lagi ya. Ini adalah diagram traumatik ya, teman-teman bisa lihat di sini diagram traumatik itu seperti apa. Misalnya contohnya ya, di sini ada sebuah kejadian traumatik dan kemudian apa sih efeknya ke masa depan. Waktu mulai kejadian traumatik tertentu, kita akan mulai mengalami ketakutan. Nah, yang dimaksud untuk melewati kejadian ini, yang dimaksud tadi yang saya sempat bilang adalah ada orang yang tidak mampu, dalam bahasa Inggrisnya namanya coping mekanisme ya, kemampuan untuk melewati sebuah kejadian itu karena adanya ketakutan. Jadi di sini di fase kedua setelah kejadian traumatik, jika muncul ketakutan maka sisanya akan jadi nggak asik. Sisanya akan malah membebani hidup kita, sisanya akan menghancurkan diri kita dan lain sebagainya. Itu dimulai dari kejadian traumatik yang punya ketakutan. Jadi kalau misalkan seseorang bisa sembuh dari kejadian traumatiknya, maka singkatnya aja ketakutannya lah yang mesti diberesin, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat kejadian traumatik itu sudah dipastikan adalah memori, tapi memori itu menghasilkan emosi apa. Dan kebanyakan kalau kita berbicara traumatik menghasilkan ketakutan, gitu ya. Nah, dari ketakutan apabila dipiara terus-menerus akan menghasilkan kepahitan. Jadi kalau dibilang bahwa oh kamu punya kepahitan ya, kamu punya kepahitan tentang kehidupan ya, kepahitan terhadap orang tua, kepahitan terhadap mertua, kepahitan terhadap pasangan, kepahitan terhadap rekan kerja, kepahitan terhadap teman, kepahitan terhadap guru. Nah, semuanya adanya di area ini. Karena ada kepahitan, biasanya akan memunculkan yang namanya dendam. Gitu. Nah, di dendam inilah yang powerful untuk menyebabkan sebuah penyakit luar biasa banyak, gitu ya. Nah, for your information, buat teman-teman, dendam inilah apabila diteruskan di dalam kehidupan sehari-hari, maka dendam ini akan memunculkan penyakit. Nah, penyakitnya secara spesifik apa sih? Penyakit yang sudah terrecord selama ini, yang dihasilkan oleh dendam adalah kanker gitu ya. Nggak semua kanker akan masalahnya adalah emosional dendam, tetapi kebanyakan yang namanya dendam akan memunculkan cancer. Itu pasti bisa dipahami. Jadi buat teman-teman yang saat ini sadar punya dendam, atau orang bilangnya, oh saya punya dendam positif, gitu ya. Kan banyak tuh orang bilang berbicara, saya punya dendam positif. Dulu saya dibully, misalkan. Dibully itu kan ada kejadian traumatik. Kejadian traumatiknya memunculkan ketakutan, memunculkan juga kepahitan. Cuman akhirnya memunculkan dendam. Dendam itu juga ada dua gitu, ada dendam positif, ada dendam negatif. Sekarang karena itu saya dendam dan saya akhirnya membuktikan. Pernah ya ngedengerin kisah-kisah seperti itu ya? Dari dendam membuktikan bahwa saya bisa melakukannya sampai
sampai nggak ada lagi orang yang bisa menghujat saya. Ceritanya begitu, kelihatannya bagus. Nah, kalau dia memang sudah bisa sampai membuktikan, saya angkat topi, salut, angkat 5 jempol kalau saya bisa gitu ya. Tetapi setelah itu, setelah mengerti dendamnya sudah terbayarkan, tolong cabut traumatiknya. Tolong juga cabut dendamnya. Gitu ya. Jadi ada satu saat memang perasaan dendam, kepahitan akan membuat kita jadi booster tentang kemampuannya kita, tentang apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah sampai, tolong boosternya ini dicabut. Kenapa? Karena dendam itu akan memunculkan ketidakdewasaan. Dendam yang positif bisa jadi memunculkan kedewasaan ya, bisa jadi. Tapi kalau masih diterusin, dendam yang positif pun kalau diterusin akan memunculkan ketidakdewasaan. Jadi tiba-tiba terkunci. Hanya untuk menunjukkan setelah itu dia nggak bisa melakukan lebih lanjut karena segala sesuatunya sudah terbayar gitu. Jadi tetap saran saya buat teman-teman yang punya kepahitan, ketakutan, dendam, kejadian traumatik, mendingan dicabut aja. Karena dari situ teman-teman baru bisa memiliki kehidupan yang lega tanpa harus dikejar dengan perasaan pembuktian terhadap sesuatu. Dan kalau misalkan nggak dicabut nih perasaan dendamnya, kepahitannya, walaupun kita sudah berhasil di dalam berbagai bidang, tetapi satu saat pasti bayar harga untuk yang namanya penyakit, gitu ya. Jadi ini adalah pemahaman yang teman-teman perlukan. Nah, kebanyakan orang adalah berbicara bahwa saya sudah kok melepas dendam saya sudah kok melepas kepahitan saya sudah kok melepas ketakutan saya dan lain sebagainya. Dan kalau statement itu muncul, saya ucapkan selamat buat teman-teman karena bisa jadi itu memang benar. Tapi di hari ini, jika teman-teman masih punya hal itu, walaupun udah bilang saya udah lepasin semua dendam saya, kepahitan saya, yuk ngobrol yuk. Karena jangan-jangan itu cuman tersembunyi di bawah, gitu. Belum meledak. Nanti kalau udah meledak biasanya jadi penyakit. Jadi dia dorman aja, tersembunyi di bawah, dan kemudian di bawah tubuh kita ya, di bawah pikiran kita, di bawah kesadaran kita, di bawah perasaan kita, dia tersembunyi di sana. Padahal dendamnya masih ada. Nah, yang naik di permukaan adalah mungkin perasaan yang biasa-biasa aja dan lain sebagainya. Padahal di sana bisa jadi banyak hal yang ternyata dendamnya masih ada. Nah, sekarang hari ini saya akan bantu teman-teman untuk kita lihat dan merumuskan solusi apa yang kita bisa lakukan supaya teman-teman tetap dalam kondisi yang lega. Oke, itu dulu dari saya, dan saya buka open question buat teman-teman yang mau join. Yuk, kita ngobrol di sini. Tadi ada beberapa orang yang join, cuman kayaknya terputus, bro. Mungkin ini ya. Kalau ini gimana nih? Gue kepahitan sama orang gereja nggak ke gereja sama aja. Oke, terima kasih ya Gabriel Chandra ya. Saya kepahitan sama orang gereja nggak ke gereja sama aja, betul. Ini juga apa ya? Terjadi nyaris di seluruh gereja kok. Beberapa orang bilang dulu waktu saya pelayanan di gereja ya, sampai guru saya bilang begini, yang namanya bergereja itu kalau sudah pelayanan itu lagi belajar ilmu kedewasaan. Benar-benar belajar ilmu kedewasaan yang dimana kita perlu belajar yang namanya, oh rasanya sakit hati itu kayak gini ya. Rasanya sakit hati dalam pelayanan kayak gini. Rasanya sakit hati percaya dengan orang-orang di sekitar gereja kayak gini. Betul gitu ya. Jadi saya secara pribadi melihat bahwa perkembangan dari orang yang tertanam dirinya di gereja pun sama seperti itu. Saya juga bisa melihat karena kedua orang tua saya juga pada saat saya kecil dulu ya, kedua orang tua saya juga aktivis gereja. Jadi ngertilah cerita-cerita mereka berada di sana kayak gimana sih, kepahitannya kayak gimana. Nah, yang perlu Gabriel pahami adalah ceritanya begini. Apa sih kedewasaan yang justru kamu yang harus memahami kedewasaannya? Mereka yang sedang sakit hati gitu, mereka yang sedang kamu tonton, beberapa dari kita bisa sadar kok nggak semua orang yang namanya bijaksana dan dewasa. Sehingga nggak bijaksana dan dewasa akan memunculkan kepahitan. As you know lah ya, sama-sama kita tahu. Nah sekarang giliran kamu Gabriel. Bagian mana yang sudah selayaknya kamu memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan yang tinggi?
dan melihat bahwa kepahitan itu ya cuma begitu doang. Gitu. Itu fenomena yang saya anggap biasa banget, biasa banget, biasa banget. Dan itu nggak cuma terjadi di dalam gereja ya. Teman-teman yang punya agama lain juga sama untuk hal yang satu itu. Jadi kita nganggap bahwa ini cuma masalah seseorang bijaksana atau tidak dalam kedewasaan hidupnya. Ya, oke itu aja. Kemudian ada lagi yang Ini lain? bro, ini Ya. seperti ini masalah over ekspektasi atau gimana bro biasanya bro? Karena gini, kita berbicara bahwa kalau udah nyampe di dunia spiritual, segala sesuatunya harus baik, orangnya harus baik. Kita iya benar juga ada ekspektasinya ya. Orangnya kan harus baik, yang namanya gereja kan orangnya harus baik, yang namanya gereja kan orangnya harus suci, bersih dan lain sebagainya lah. Kita udah terdoktrinasi tanpa sadar dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Dari kecil kita kayak gitu. Nah, sekarang begitu udah nyampe di sini, kita lihat kehidupannya adalah manusia ya tetap manusia, sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan masa lalunya, doktrin yang terjadi di rumahnya, di sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi manusia tetaplah manusia, gitu. Oke, sekarang kita ketemu Naruto. Silakan Naruto. Yes, Naruto. Halo? Yes, Kedengeran? halo. Kedengeran. Oh, oke. Iya, emang sih kalau apa ya, untuk melepaskan dendam, amarah atau apa emang sulit. Soalnya setiap manusia itu kan ada limitnya. Gitu, ada batasnya kesabaran kita sampai di mana. Kalau kita terus-terus dihantui dengan rasa dendam dan kemarahan itu ditekan-tekan terus akan ngeblow up juga gitu. Maksudnya air aja kalau kita tekan dia akan ngelawan. Ya, betul. Sampai ya, tapi maksudnya gimana sih caranya gitu kita bisa erase the anger to somebody. Ya, Naruto ada ini nggak? Ada contoh nggak? Maksudnya trauma apa atau dendam apa yang jelas inget gitu? Bisa dikasih contoh nggak? Biar ada contoh langsung. Halo? Halo. Naruto? Wah, menghilang dia. Putus kayaknya. Oke, saya tetap jawab ya. Naruto, gimana caranya menghilangkan anger? Teman-teman yang punya marah misalnya bisa lihat video saya tentang cara membuang emosi di 3 minggu lalu lah, kalau saya nggak salah, 4 minggu lalu, saya nggak lupa gitu lah ya. Cari aja di channel Tanpa Ragi cara membuang emosi gitu. Nah, tapi dari situ teman-teman juga harus bisa paham gitu ya, gimana sih cara erase? Erase itu ada dua hal, mengerase segala sesuatu kepahitan kita ya. Satu, jadi ceritanya begini, yang bisa di-erase adalah emosionalnya. Yang kedua yang bisa di-erase adalah kejadiannya, memorinya gitu ya. Dan dua ini benar-benar bisa di-erase kok, gitulah. Nah, tapi yang perlu dipahami dari semuanya ini, dari semua yang harus dilepaskan itu adalah seperti ini teman-teman. Oke, saya tahu kejadian ini nggak enak. Saya tahu kejadian ini pahit. Saya tahu kejadian ini membuat saya punya dendam, ceritanya begitu ya, punya kemarahan dan lain sebagainya. Satu, teman-teman harus mengerti dulu, dari semua kejadian itu, apa sih makna positif yang kita bisa dapatkan dari kejadian itu? Kalau kejadiannya baru-baru aja, baru nih, misalkan baru kemarin, atau misalkan tadi pagi, kita baru dapetin sesuatu kejadian yang bikin kita punya kepahitan, punya marah, biasanya belum dapat apa sih makna dari sebuah kejadian itu. Gitu ya. Kalau belum dapat, tunggulah sampai 2-3 hari. Oke, selama masa tunggu 2-3 hari, sering-sering ngomong dalam hati begini, saya mampu melewati kejadian ini. Saya mampu melewati kejadian ini. Apapun yang terjadi, saya mampu melewati kejadian ini, dan saya semakin bijaksana dan semakin dewasa. Gitu ya. Kenapa kata-kata yang barusan jadi penting?
saya mampu, saya semakin bijaksana, semakin dewasa. Supaya benar-benar kebijaksanaan dan kedewasaan diri kita benar-benar tercipta gitu ya. Jadi kita nggak drowning apa ya? Tenggelam. Kita nggak tenggelam dalam kondisi yang tidak asik itu, tenggelam dalam kondisi kepahitan itu. Oke, itu nomor satu. Nah, nomor duanya adalah kalau misalnya teman-teman sudah ngelewatin fase masa 2 hari, 3 hari, silahkan berpikir, merenung gitu ya. Merenung ini adalah berbicara begini, kalau saya sudah dapat kejadian yang pahit itu, apa sih makna yang positif untuk saya bisa dapatkan? Misalnya gara-gara kejadian itu, oh saya harus punya skill baru. Gara-gara kejadian itu, oh saya harus berpikir strategi yang baru. Gara-gara kejadian itu muncul, oh saya harus memiliki partnership yang baru. Gitu ya. Jadi teman-teman harus dapetin maknanya terlebih dahulu. Dan maknanya nggak sesederhana saya bilang gitu loh ya. Jadi, oh saya mesti strategi baru. Nggak. Halo bro? Bro Andrew? Halo Bro Andrew? Wah, kayaknya putus. Bentar ya. Halo Bro Andrew? Oh, ini kayaknya putus ya? Oke, Naruto bisa denger? Tes, halo? Halo? Ya, sepertinya Bro Andrew terputus. Kita akan tunggu. Bentar lagi pasti masuk lagi kok. Naruto bisa ada cerita nggak? Maksudnya tadi contoh dendamnya yang masih keinget tuh seperti apa? Bisa diceritain? Oke. Sebetulnya sih it's not big deal ya. Tapi gimana ya? Terus cuman mungkin hanya perasaan saya aja sih. Maksudnya saya punya temen gitu ya. Temen itu selama yang saya tahu dia tuh nice, kind. Tapi dia selalu ngomongin saya behind my back to other people tentang ya kejelekan saya gitu. Dan itu yang dia omongin ke orang itu, nah orang itu ngomongin ke saya. Tapi ya karena dia nggak langsung ngomong ke saya, jadi saya nggak bisa langsung keep dia gitu. Jadi ya saya nunggu. Saya bilang sama orang itu, bilangin dong sama teman saya tuh, kalau mau ngomong aja langsung ke saya deh. Soalnya kalau saya nge-keep duluan, ntar nggak ada bukti apa-apa. Terus ntar saya, oh si ini bilang kok ke gue, lu ngomongin gue begini. Kalau misalnya dia nyangka, just the rat, you know, malu gitu. Jadi gimana ya? Jadi ya anggap aja sih. Tapi di depan saya dia tuh nice gitu. Tahu kelakuannya dia. Halo? Halo? Wah, terputus lagi. Halo, Naruto? Oke, kayaknya terputus lagi. Ini ada satu yang baru masuk, Pelangi ya. Coba deh. Halo, Pelangi. Halo. 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 Ya. Iya. Ya, gimana cara ngatasinnya gitu loh supaya saya nggak seuzon sama dua-duanya gitu.
Bentar ya. Ini ada satu yang baru masuk pelangi ya. Berarti masalahnya karena sering diomongin di belakang gitu ya? Ya itu dia. Jadi apa itu benar, apa enggak? Tapi nah orang yang ngadu ke saya itu dia ngomong lu apa tuh temen lu tuh bilang sama gue tuh lu begini 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 begini, begini gitu. Ya maksud gue eh maksud saya sih ya inilah. Iya, iya. Emang biasa begitu. Kita diomongin di belakang, terus diomongin terus, nyampe itu biasanya memang bisa bikin kepahitan juga. Apalagi misalnya di depan kita manis gitu kan, terus katanya di belakang ngomongin kita gitu. Itu memang bisa bikin trauma juga memang, bisa bikin kepahitan. Kita akan tunggu bentar ya, si Bro Andrew-nya lagi terputus sinyalnya. Halo? Artinya ya udah, apakah saya harus diemin atau solvingnya gimana? Solving outnya gitu? Apa saya harus ngomong sama dia atau gimana tuh? Gini, kalau misalnya kita lagi kadang-kadang malah gini, kalau buat saya ya, ntar kita nunggu Bro Andrew ya. Kalau kita ngomongin kadang-kadang bisa terima, bisa enggak juga. Maksudnya malah kadang-kadang bisa bikin ribut lebih gede lagi kan. Kadang-kadang malah jadi berantem. Tapi kalau misalnya kita simpen di dalam gitu, maksudnya kita simpan sendiri, itu malah bisa jatuhnya kita yang sakit sendiri gitu. Jadi ada caranya untuk membuang emosi. Nah, itu yang kemarin-kemarin itu kita lakukan, sebenarnya ada di beberapa video sebelumnya, cara membuang emosi itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan sekarang kayak tadi, kita mau analisa Bapak, jadi yang masalahnya di mana dan bagaimana. Sekarang Bro Andrew udah datang, jadi saya review balik ya sedikit ya. Jadi Bro, udah masuk Bro? Sudah. Oke. Jadi Bro Naruto ini masalahnya adalah dia dia sering diomongin di belakang. Jadi kurang lebih kayak ada teman gitu, di depannya nice, katanya di belakangnya tuh ngomongin gitu. Iya. Terus jadi apa yang mesti dilakukan? Apakah harus diomongin langsung, datengin, diomongin gitu, kok lu ngomongin gue di belakang sih, kurang lebih gitu. Atau misalnya kita harus diemin aja gitu. Soalnya kan dua-duanya nih ada dampak juga. Kalau misalnya kita ngomongin bisa berantem. Kalau kita nggak ngomongin kita bisa dendam, mungkin kita bisa yang fight sendiri, capek sendiri gitu. Iya betul. Nah, saya mesti analisisnya begini. Oh, Bro Naruto udah keluar ya, udah cabut ya? Keputus lagi. Ya udah. Jadi gini teman-teman, ini untuk Bro Naruto ya, kita bisa lihat beberapa hal seperti ini. Satu, Bro Naruto usianya berapa sih? Saya penasaran itu. Yang kedua, usia yang ngomongin dirimu itu usianya berapa? Dan itu kita bisa mengerti. Maksudnya gini loh ya, kalau misalkan masih SMA, kemudian kita diomongin di belakang orang, udahlah santai aja. Biasa cuman iri-irian, cemburu-cemburuan gitu lah ya. Tapi kalau misalkan dalam statusnya, misalkan kerja nih, usianya misalnya aja anggaplah 25 tahun, dan orang yang ngomongin kita juga setara 25 tahun, maka kita datangin orangnya, gitu ya, saya penasaran, pakai kalimat ini kalimat sakti nih, saya penasaran selama ini apa sih yang kamu ingin memberikan masukan kepada diri saya, tapi mungkin ketahan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diomongin di belakang ya normal lah, kita juga melakukan itu, gitu ya, tanpa sadar. Kadang-kadang kita terinspirasi, si ini kok bisa ya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, definisi ngomongin orang ini apa? Apakah menjatuhkan orang atau malah terinspirasi? Saya anggap di sini adalah dirimu dijatuhkan gitu loh ya. Kalau dijatuhkan itu cuma menunjukkan bahwa orang tersebut belum dewasa. Gitu. Jadi Naruto sadarin gini, semua orang yang ngomongin dari belakang dirimu itu adalah orang yang belum dewasa. Nomor satu itu ya, sadarin itu.
Tapi nomor dua, orang yang ngomongin kamu dari belakang, apabila orangnya jauh lebih matang daripada kamu, maka mintalah saran dari dia. Itu menandakan bahwa ketika kita diomongin di belakang, ada sesuatu yang dia punya saran, tapi iya mendingan jadi ini ya, jadi apa ya, jadi basa-basi di luar sana, tapi kitanya nggak pernah dapat manfaat. Jadi kalau untuk dapetin orang seperti itu, maksudnya ketemu dengan orang yang lebih senior lah ya, lebih matang dari kita, datangin orangnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, apabila ternyata orangnya lebih matang, lebih dewasa, lebih bijaksana, tapi tetap aja teriritasi dengan keberadaan diri kita, gitu. Dan dia jadi terus aja main ngomongin di belakang. Maka kalau yang sudah seperti ini, mungkin saatnya udah ganti suasana deh. Udah harusnya ganti suasana sesuatu gitu ya. Udah ganti suasana kerja kayak ganti suasana apapun itu. Tetapi di sini kan untuk bisa ganti suasana kan pertimbangannya banyak ya. Nah, di samping ganti suasana, maka sebagai dirimu Naruto, semoga tetap mendengarkan saya gitu ya. Yang dirimu perlukan adalah ada perasaan apa sih ketika saya diomongin orang? Perasaan saya itu aslinya apa? Nah, itu yang dirimu perlu cuci. Cucinya gimana? Cari deh video saya di Tanpa Ragi di 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Ya, Cara membuang judulnya emosi. yang cara membuang emosi negatif itu ya. Oke, Betul jadi sekali. tadi cara ngomongnya aja ya bro, mungkin disamperin, Ya, tapi ngomongnya jangan kayak mau ngajakin berantem gitu. Lu ngomongin betul. gue di belakang lu ya, gitu. Nggak usah gitu, jangan gitu ya. Tapi lebih Iya, apa? Bro, gue minta saran dong, gue mesti perbaikin apa diri gue supaya gue lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. betul. Tapi pakai kata-katanya ini ya, saya penasaran. Karena gini, eh benar-benar kata penasaran, saya pengen tahu, saya penasaran, saya pengen tahu gitu ya. Beneran deh, pengen tahu apa sih yang yang kamu bisa perlengkapin saya. Jadi tolong garis bawahi, saya penasaran. Itu kata-kata itu ajaib banget. Ajaib banget. Gitu. Oke, terus tadi emosinya gimana? Emosinya. Emosinya ya di clear up. Sama seperti yang 4 minggu lalu kita lakukan. Oke. Gitu. Nah, Yes, ada lagi? Oh ya. Nah ini lanjutan deh. Kalau udah minta maaf ke dia, lalu kalau dia lanjut bicara di belakang, biarin aja atau menjauh dari dia. Oke, ini menarik nih ya. Jadi gini loh ya, masing-masing manusia kan punya standarisasi sendiri-sendiri ya. Kita bisa cocok nggak sama tuh orang. Tapi singkatnya begini, kalaupun menjauh, jangan terlalu jauh, biarkan saja, tapi jangan terlalu cuek. Jadi izinkan itu terjadi alami ya. Kalau konteksnya berteman, ya kita tetap berteman gitu loh ya. Jangan terlalu jauh, karena satu saat kita pasti butuh dia. Nah, disinilah belajar untuk menerima kedewasaan dan dalam tanda kutip nih, teman-teman harus punya prinsip ini, bermain di dalam hidupmu. Oke, saya nanti akan sharing satu slide tertentu ya, supaya teman-teman bisa ngerti bahwa gue yang benar yang mana nih, menjauh atau biarkan saja. Di dalam bahasa yang lain, di dalam bahasa pikiran, itu namanya fight and flight, gitu ya. Fight itu adalah, oke, saya berhadapan dengan dia, flight itu adalah melarikan diri. Ada juga satu bahasa lagi yang namanya freeze. Freeze itu saya nggak tahu nih, gue mau melakukan apa ya, maju salah, mundur salah, maju kena, mundur kena, gitu. Itu namanya freeze. Nah, dalam hal ini kita lagi bermain, kapan saatnya kita berhadapan sama dia, kapan saatnya kita jaga jarak, kapan saatnya kita membutuhkan dia, kapan saatnya kita melakukan sesuatu yang nggak perlu nyinggung-nyinggung dia, dan lain sebagainya. Jadi, suka nggak suka, teman-teman, kita kan berbicara tentang dunia psikologi yang apa ya, kita harus menyeimbangkan semuanya. Jadi nggak bisa biarkan aja tuh, nggak bisa juga. Gitu. Oke, bro. Ada sesuatu. Jadi, yes. Jadi mau nanya gini, bro. Bedanya kepahitan dengan menerima keadaan itu apa, bro? Kan kurang lebih itu mirip-mirip tuh. Ya udahlah, tuh orangnya memang begitu gitu. Iya. Ya, itu bedanya sama kepahitan apa gitu? Oke, jadi bedanya kepahitan itu adalah perasaan yang benar-benar membuat kita terluka.
teman-teman ngerti ya, definisi kepahitan kan kita secara lidah ngerti nih yang namanya pahit kayak gimana. Tapi kepahitan secara perasaan tubuh kita benar-benar terluka, kita seolah-olah tersingkirkan, seolah-olah kita dikucilkan, seolah-olah kita menjadi kerdil, seolah-olah kita menjadi tidak disukai dengan orang, dan lain sebagainya. Kita juga mengalami kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, salah satunya akan menimbulkan kepahitan gitu ya, tapi itu ya cuma sekedar kepahitan. Nah, itu adalah proses di mana perasaan tubuhnya bermain. Sampai sini dulu paham ya. Kemudian yang kedua tadi versus apa? Kepahitan sama penerimaan diri. Oke, menerima keadaan. Jadi gini teman-teman, menerima keadaan adalah salah satu proses pendewasaan. Menerima keadaan adalah salah satu proses untuk melepaskan kepahitan. Ya, menerima keadaan itu jadi penting karena begitu nggak diterima, kita akan semakin sakit. Gitu ya. Pernah nggak sih ngerasain bahwa dia sudah nyakitin gue dan gue merasa nggak terima. Semakin kita merasa nggak terima, makin sakit diri kita, sakit hatinya makin jadi, apalagi kalau udah sampai sakit fisiknya makin jadi, gitu, karena kita nggak terima. Tapi kalau justru kita terima kepahitan itu adalah salah satu proses untuk membuat kita nanti jadi lega. Gitu. Oke, kita kedatangan tamu Mami Haha. Silakan. Mami Haha, lucu amat nih, Mami Haha. Ya, silakan. Selamat malam. Malam, Mami Haha. Sekarang kan tentang perasaan. Ya. Saya juga merasa suatu gimana ya? Saya juga ada rasa gimana ya? Gimana rasanya apa ya bahasa Indonesianya itu tidak menaruh dendam. Saya berusaha untuk tidak dendam gitu loh. Oke. Ya gak bisa lari sih sebetulnya. Kalau sakit hati sih ya sakit hati. Tapi kalau bisa saya mau gimana meredam semua dendam sakit hati gitu loh. Biarpun gimana ya dibilang apa ya korban gitu loh, kayak seperti korban gitu loh. Tapi saya nggak mau sakit hati, saya nggak mau dendam. Terus saya untuk melatih otak saya untuk tidak sakit hati, untuk tidak dendam. Apakah hal itu cukup gitu loh? Oke, baik. Saya bantu Ibu ya sekalian ya. Sorry Ibu, usia saat ini 47. Oke. Kalau boleh tahu, kalau private nggak perlu dijawab ya. Apakah Ibu punya dendamnya terhadap keluarga, anggota keluarga? Iya sih. Tapi saya kalau mau bilang dendam terlalu jahat gitu rasanya. Nggak apa-apa. Itu cuma ya sebatas sakit hati lah gitu. Sakit hati ya. Oke. Apakah benar sakit hatinya karena sorry itu saya? Apakah benar karena suami? Halo. Apakah Ibu benar sakit hatinya karena suami? Ulangin. Tolong diulangin. Apakah benar? Mohon diulangi. Oke, apakah benar Ibu sakit hati karena suami? Oh, bukan ya? Oke. Bukan jadi sama bukan suami, bukan sama keluarga sendiri. Oke. Saudara. Sama saudara. Oke. Paling enggak kalau sama saudara. Sakit jadi hati gini. dengan saudara-saudara. Yes, sakit hati dengan saudara-saudara. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu saya sharing dulu screen saya ya. Tanpa lagi boleh dong, saya mau screen share nih. Sudah muncul belum? Oke, yuk. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ibu juga bisa lihat ya. Ini materi ini namanya 5 body syndrome gitu.
Five body syndrome ini adalah Iya. berbicara begini. Di setiap area di setiap area pemahaman kita di tubuh kita punya sindromnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang Ibu mesti ngecek Halo? beberapa hal. Iya, Bu, suaranya Ibu Halo? di-mute dulu aja. Halo? Ya, halo. Halo, Ibu, suaranya di-mute dulu aja. Oke. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat beberapa hal ya. Jadi nomor satu adalah berbicaranya begini. Halo? Halo. Bu, saya Kedengeran terusin ya? dulu ya. Saya sih kedengeran, tapi saya terusin dulu ya. Kelihatannya yang bermasalah di area Ibu. Oke, kedengeran. Ya. Ini Ibu Boleh. bisa lihat Oke, ada warna kedengeran. merah, ada biru, ada kuning, ada ungu, kemudian ada hijau, gitu ya. Nah, ini adalah berbicara five body syndrome. Maksudnya apa sih? Ibu boleh ngecek nomor satu adalah bagian mana dari area tubuh Ibu, apakah kepala, apakah punggung, pundak, ataukah lengan, tangan, ataukah area sekitar perut, atau malah sekitar kaki yang selama ini sering bermasalah, gitu ya. Karena gini, kalau definisinya adalah kepahitan, kalau definisinya adalah sakit hati, sebenarnya sakit hati itu ada emosional aslinya. Gitu. Nah, emosional aslinya ini Ibu bisa checking berdasarkan chart ini. Maksudnya apa? Misalkan saya nanya ini sama Ibu. Ada nggak daerah sekitar tubuhnya Ibu yang selama ini sering banget bermasalah? Contohnya begini, sering nangis, sering sesak napas, sering Iya, belakangan ini. Apa? Belakangan ini sering nangis, banyak nangis. Banyak nangis ya. Terus, oke. Selain itu, ada nggak tangan atau kaki sering pegel? Pegelnya berulang, itu lagi di titik yang sama, itu lagi udah dipijitin, mau dikerokin, mau kayak gimana pun, tetap punya masalah yang sama. Masih ada nggak? Ada nggak di situ? Ada. Enggak. Daerahnya mana? Kalau sampai dikerokin enggak. Cuma daerah pinggul sama kaki. Daerah pinggul ke kaki. Oke, pinggul ke kaki ya. Hijau, daerah hijau. Daerah hijau. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan dulu prosesnya apa sih yang terjadi sama diri Ibu ya. Penjelasan pertama Bu, kalau Ibu sering sakit, sering nangis, itu adalah karena berbicara bahwa ya itu yang nomor satu ya, yang paling atas tuh, crying syndrome. Crying syndrome adalah pengen ngelepasin sesuatu, pengen ngomongin sesuatu, pengen apa ya, boleh dikatakan secara emosional saya tuh pengen banget ngomong sama orang yang nyakitin saya bahwa saya tuh nggak seperti itu, gitu ya, banyak kan gitu. Betul. Tapi karena kebanyakan dari kita nggak bisa ngomong, maka munculnya crying. Nah, ini bisa munculnya crying, bisa munculnya sariawan berkali-kali juga bisa munculnya sakit tenggorokan berkali-kali juga bisa. Saya nggak tahu mana yang muncul ya. Kalau misalkan Ibu munculnya sering nangis, nah sekarang Ibu yang perlu Ibu lakukan adalah gini. Nangis itu selalu berkaitan dengan emosi yang sedih gitu ya. Nangis. Nah, Ibu cek sedihnya Ibu tuh berapa. Gitu ya, Ibu cek aja. Kalau saya punya perasaan sedih yang membuat saya selalu nangis, berapa sih perasaan sedihnya? Itu adalah clue yang pertama buat Ibu. Nah, clue yang kedua buat Ibu adalah saya terusin dulu ya. Sampai iya. Saya terusin dulu, nanti Ibu boleh. Kemudian, kalau Ibu punya rasa sakit di kaki gitu lah ya, kaki dari pinggul ke bawah ke kaki. Ini menandakan bahwa Ibu punya flight syndrome. Flight syndrome tuh maksudnya begini. Pengen lari dari sebuah masalah, tapi nggak bisa. Jadi kekunci aja di situ. Jadi itu diwakili sama si kaki gitu. Diwakili bahwa ya kita flight ya. Flight itu kabur lah ceritanya. Nah, saya pengennya nggak diperlakukan, dengan kata lain yang terjadi sama diri Ibu adalah begini. Saya pengennya nggak diperlakukan seperti itu. Saya pengennya keluar dari situasi itu. Tetapi karena kamu ngomongin saya terus-terusan, saya jadi kekunci di situ. Nah, itu diwakili sama perasaan yang ada di kaki itu. Nah, perasaan yang ada di kaki itu, di pinggang itu, di pinggul sampai ke kaki itu, Ibu cek di balik
di balik rasa sakit ini sebenarnya ada perasaan apa sih? Ada emosi apa sih? Biasanya emosionalnya adalah perasaan nggak terima diperlakukan seperti itu. Iya, saya tidak terima diperlakukan seperti itu sama saudara-saudara saya. Tetapi Ya. saya tidak bisa buka mulut gitu loh. Iya. Tapi saya nggak bisa, nggak mau jual berantem gitu loh. Nah, kan ibu udah punya pemahaman sekarang ibu nggak mau jual berantem ya. Nah, yang ibu perlu lakukan saat ini adalah ada nggak orang yang lebih tua yang lebih bisa mengakomodir ini semua dan kemudian bikin yang namanya pertemuan keluarga, pertemuan besar, keluarga besar lah apapun itu namanya, dan ceritakan apa yang terjadi. Kalau ke arah situ sih saya sih nggak mungkin, soalnya saya tinggalnya jauh sekali dan terpisah. Keluarga besar sendiri, saudara-saudara itu semuanya terpisah jauh. Oke. Kalau terpisah jauh, bisakah teleconference misalnya pakai Zoom dan lain sebagainya supaya ibu bisa lakukan itu? Ada sih perasaan pingin gitu, misalkan lewat Facebook gitu ya. Ya. Pokok lewat sosmed gitu, tapi jiwa berani tuh nggak ada gitu loh. Nggak punya jiwa berani gitu loh. Oke. Jadi masalah ibu adalah ada jiwa beraninya nggak ada ya. Tapi saya berusaha untuk tidak menjadi dendam gitu loh. Iya. Oke. Masalah ibu bukan masalah untuk tidak berusaha untuk tidak menjadi dendam. Betul. Masalah ibu punya ketakutan. Oke, jadi takut untuk mengeluarkan pendapat. Ini masalah aslinya ibu jadinya. Oke, bisa dipahami ya, karena ibu nggak punya keberanian untuk ngomong. Nah, ini kalau misalkan nggak punya keberanian untuk ngomong, sampai kapanpun ibu akan kejebak di area seperti ini terus-menerus. Iya, betul. Jadi, saya menyarankan begini. Ibu cari video saya yang tanpa ragu cara membuang emosional negatifnya, tetapi ibu spesialis aja berbicara tentang ketakutan ngomong sama mereka. Karena di kepalanya pasti begini, nanti kalau saya ngomong saya malah makin dibully, saya makin ngomong saya makin diomongin lagi di belakangnya saya malah makin diincar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ibu beresin dulu ketakutannya. Kalau udah beres ketakutannya, ibu pasti bisa kontak mereka. Gitu. Jadi yang permasalahannya adalah ibu punya ketakutan. Karena gini Bu, dari semua emosi manusia yang menyetop, ada emosi yang menyetop, ada emosi yang ketakutan. Betul. Gitu ya. Jadi ketakutannya diberesin dulu. Kalau ibu udah beres, ibu nanti boleh kontak lagi. Atau ibu juga bisa kontak grup telegramnya kami, t.me/dunia psikologi. Gitu. Seperti yang tertera di layar, ibu boleh kontak, nanti bakalan banyak yang bantu ibu di sana. Nggak cuma saya, ada banyak orang yang bisa bantu ibu di sana. Ya. Ibu, saya mau sharing ke ibu dikit ya Bu ya. Ini nanti ibu video yang ini. Ini kan sekarang kita, bentar ya Bu ya. Ini sekarang kita nonton video yang ini Bu ya. Nah ini nanti ibu ke bawah sini. Ini saya ada kasih link itu untuk kapan saja bisa. Video. Ini ada video untuk cara membuang emosi negatif Bu. Itu kapan saja bisa ya? Bisa. Ibu kapan aja bisa. Yang penting tadi ibu udah tahu bahwa ibu punya masalah adalah masalah ketakutan. Gitu. Lalu emosi yang jadi masalah ibu adalah ketakutan. Yang penting ibu tahu itu dulu. Begitu ya Bro, bener ya Bro? Yes, betul banget. Oke. Ya, sepertinya ibu tadi udah keputus. Sekarang ada Esmeralda nih. Saya masuk ya sekarang ya. Halo Esmeralda. Halo Esmeralda. Halo, selamat malam Kak. Mau tanya dong. Malam. Yes, boleh. Jadi begini, aku tuh pernah sakit hati sama keluarga ya. Tapi posisinya dia jauh lebih tua ya, seumuran mamiku lah kayak begitu, seumur. Nah, cuma karena aku pikir ya dia orang tua, ya udah aku ngalah gitu. Sebenarnya kata-katanya itu sangat merendahkan. So I forgive her.
Yap. Terus kalau ketemu di acara-acara keluarga tuh aku, ya yang namanya kita lebih muda, anak gitu, kita salam. Terus orangnya nolak, ngapain kamu salam-salam saya? Aduh, kok gitu? Tapi terus saya Iya, pikir, iya. ya kok begitu ya kita tetap ketemu, namanya keluarga ya, kita selalu Betul. ketemu. Betul. Nanti jadi gue kayak ngerasa serba salah. Kalau aku salam, dia nolak, gue juga kayak dipermalukan di umum. Padahal I did nothing wrong, hanya masalah yang she misunderstood me gitu loh. Terus Ya. nanti kalau gua nggak salam, baby mami ini yang pikir, oh kamu tuh nggak sopan ya sama sepupu aku gitu. Jadi aku serba salah gitu. Jadi yang ada satu kali aku berontak gitu, aku nggak mau salam. Dia bilang, hey, gitu, Esmeralda. Aku buang muka. Terus mamiku negur bilang, ih kamu ya kayak nggak orang Kristen, nggak bisa maafin. Loh kok jadi gue yang salah gitu. Terus aku bilang, mami nggak boleh gitu dong. You see, many times aku coba salam dia, tapi dia perlakukan aku gitu, biar katanya aku anak kalian, ya gue juga punya harga diri gitu. Terus mami bilang harus maafin. Gini loh kak, I'm not angel. Aku punya batas kesabaran gitu loh. Walaupun lo orang tua, ya gue juga makin gede, gue tau lah namanya harga diri ini gitu loh. Ya. Yang jelas-jelas dia ya pertanyaan aku tuh sebenarnya I forgive her, tapi setiap gua ketemu dia mau nggak mau, selama dia hidup, selama aku hidup, ya kita pasti ketemu. Yang salah tuh sebenarnya aku kah? Aku nggak bisa, aku bilang oke, I forgive her, I try to forget. Tapi begitu ketemu orangnya, aduh gue salam gue, aku jadi serba salah. Yang salah siapa sih kak? Aku kah yang nggak bisa membersihkan emosi itu, atau kak aku yang memang bukan Kristen yang sebenarnya? What shall I do? I'm so confused gitu loh. Bayangin keluarga kan pasti ketemu dong, Christmas di gereja di mana. Aduh, wow, gitu loh kak Andrew. Please help me. Yes, I will help you. Jadi ceritanya begini ya, kita akan saya kasih tips, kasih triksnya, dan kita akan mulai belajar bermainnya begini. Silahkan sekarang ikutin saya ya, Esmeralda ya, ikutin saya. Oke. Silahkan bayangkan orang tersebut yang tidak menyenangkan. Oh my God. Oke. Nah, ini jadi menarik ya. Ketika dirimu bilang oh my God ini barusan ada emosional apa? Kebayang wajah sinisnya gitu loh kak. Oke, waktu kebayang wajah sinisnya, dirimu merasakan apa? I feel rejected and kayak feel rejected ya. Kita No, bukan seperti itu. No, not only feel rejected. To be honest, kayak dia tuh nggak nyadar dia yang salah gitu, bukan aku yang salah. Everybody knows in the family. Oke. Saya akan kembalikan begini. Saya akan minta fokus sama dirimu aja. Jadi bukan karena dia yang salah apa segala macam, karena kita lagi lakukan permainan pikiran supaya dirimu nanti bisa ngerti manfaat efeknya seperti apa, gitu ya. Jadi ikutin dulu. Jadi ceritanya saya akan kembalikan gini. Pada saat kamu membayangkan wajahnya dia, ada emosi apa yang bermain di dalam dirimu? Ya sebel pasti. Oke. Terus selain sebel apa? Pengen teriak bilang lu nyadar dong gitu. Egois banget sih lu jadi orang tua gitu. Oke. Terus di balik perasaan sebel itu ada emosi apa lagi yang memperkuat perasaan sebelnya itu? Ya gue nggak biasa dengan yang kasar-kasar. Gue orangnya sensitif gitu. Kalau dipelototin aja gue kadang nangis gitu loh. Apalagi dibikin kayak gitu. Ya ampun, ya orang kasar banget sih gitu. Oke, sekarang ceritanya gini ya. Ini permainan namanya submodality. Permainan ini namanya submodality. Nah, saya butuh Esmeralda menjiwai dengan apa yang saya minta. Benar-benar menjiwai dengan apa yang saya minta ya. Sekarang, siapapun orang itu kan saya nggak kenal ya. Cuma Esmeralda yang tahu ya. Sekarang, tolong bayangkan orang tersebut menjadi kartun. Bayangkan orang tersebut kartun. Oke, bikin dia jadi kartun di pikiranmu. Oke, kalau sudah bilang sudah. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah jadi kartun, sekarang kita adalah berbahas tentang lanjut ya. Kalau sudah jadi kartun, maka berikutnya adalah bikin dia lebih kecil dari ukurannya. Maksudnya gini, kalau dia adalah seukuran manusia normal, seukuran manusia biasa, bikin dia lebih kecil. Mungkin sekecil anak usia 5 tahun sampai 7 tahun.
Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang dirimu ngobrol sama dia. Seperti apa yang kamu ingin obrolin? Oke, di dalam pikiran aja. Cukup di dalam pikiran aja. Nah, sekarang saya nanya, dengan proses ini, sebelnya masih ada nggak? Tadi saya udah ketawa nih. Kalau lihat ukurannya dia sekecil kayak gitu tadi, ya aku kayak ngomong sama anak kecil. Iya, dan tanamkan itu di pikiranmu. Biarkan pikiran itu jadi nyata di gimana ya? pikiranmu. Jadi Ya aku pada saat santai nanti kamu ngomongnya sama dia Good. gitu. Good. Nah, kalau kamu udah merasa santai, maka besok-besok kamu sebelum ketemu dia, andai kata satu saat ketemu dengan dia lagi, pikirkan, rasakan, bayangkan kalau orang yang sedang berhadapan dengan saya, jiwanya sekecil itu. Gitu ya. Jadi karena jiwanya sekecil itu, ya sudah, kita bermain aja dengan apapun perkataannya dia. Dia nggak bisa nyakitin saya lagi karena dia sekecil itu. Kak, masalahnya dia orangnya sekarang lagi sakit. Ini lagi sakit. Oh, ya kalau sakit, kalau sakit ini juga menarik ya. Kalau misalkan dia sakit gimana gitu loh ya. Tetap datang sama dia, rawatlah sama seperti dia sebagai seorang anak kecil. Anyway, kalau dia sakit, Itu ini aku adalah bingung. Aku mau pemahaman yang benar. aku mau tuh dia. Mamiku bilang kamu jenguk sana. Iya, jenguk aja, nggak Aduh. apa-apa. Gini loh ya, ini Esmeralda, ini teknik penting. Aku lagi bergumulin, aku visit dia nggak ya? Aduh. Oke, gini, ini teknik penting untuk kamu bisa visit. Kamu bayangkan Gitu sama seperti ya. tadi. Terus nanti kalau aku ditolak lagi, tangannya gimana, Kak? Ini suara saya delay ya ke tempat kamu ya? Halo, cek. Oh iya, suara saya delay. Oke, saya tetap lanjutin ya. Jadi, tugas kamu adalah sebelum kamu nanti ketemu suaranya dia keputus-putus visit, ya. ataukah visit ya untuk ngunjungin dia, apapun lah jenis visitnya, maka pemikiran kamu adalah seperti ini. Set pemikiran kamu sama seperti tadi, sampai kamu bisa ketawa kayak gitu. Kemudian kalau dia sakit, doesn't matter kok. Karena ketika kamu berada memikirkan bahwa dia adalah dalam tanda kutip nih, dia sebagai seorang anak kecil, kamu justru lebih bisa ngasihin dia lebih powerful lagi. Dan bisa ngertiin dia. Apapun yang dia omongin nggak akan pernah nyakitin kamu lagi. Gitu. Tapi ingat ya, ini hanya terjadi dalam pikiran kamu. Oke? Jadi kamu di satu sisi, biarkan pemahaman ini yang sedang saya bagikan sama kamu bisa pahami lebih lanjut. Supaya ketika kamu berkomunikasi sama dia, apapun kata-katanya dia adalah sebagai kata-kata anak kecil. Dan apalagi ketika dia sakit. Yang namanya sakit, kita punya rasa sakit aja. Misalkan kita sakit hati gitu lah, belum sampai sakit fisik, kita secara otomatis biasanya ngomongnya aja udah nggak benar. Secara kita loh ya, kita nih yang sehat nih, ngomong kita aja nggak benar gitu. Nah, jadi kita bisa memaklumin dia lebih banyak lagi. Andai kata dia adalah seorang anak kecil yang sakit, yang seperti itu, ketika dia ngomong seperti itu, ya dia hanya sebagai seorang anak kecil. Yang justru kita bisa memberikan sebuah perhatian yang lebih sama dia. Justru dia akan ngerasain bahwa, kamu tuh salah sangka loh, saya tuh nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, itu baru auranya bisa nyampe. Oke. Gitu. Baik, kalau gitu aku coba deh. Ya, nanti satu saat laporan ya. Atau masuk ke dunia psikologi, kita ngobrol di sana ya. Siap, Kak. Okay, I think I'll try to visit her this weekend. Let's see. I'm gonna report to you. Thank you ya, Kak. I'm waiting. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Iya, cukup menarik, bro. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau masuk lagi silakan, di linknya ada di live chat ya. Ya. Bro. Ya. Ini di banner lagi, di komentar nih banyak yang ngomongannya pada ngaco ya. Iya. Marah-marah gitu. Ini sebenarnya mereka kenapa ya?
Apa mereka juga ada kepahitan juga atau gimana? Bisa jadi. Jadi kita berbicara begini, buat teman-teman yang komentar, kami kan melihat juga ya komentar-komentar apa yang sedang terjadi. Jadi buat teman-teman, gini, ketika kita berkomentar, itu kan kata-kata yang kita ingin komentari adalah berdasarkan kata-kata yang sudah tertanam di pikiran kita, dan ada dorongan emosional sampai akhirnya kita ingin berkomentar. Nah, ketika kita ingin berkomentar tersebut, teman-teman perlu cek beberapa hal. Cek emosional apa yang saat ini teman-teman sedang lontarkan pada saat teman-teman membuat kata-kata, susunan kata-kata seperti itu. Gitu. Karena saya, ya secara naturalnya, ini kan bukan kata-kata yang adem ya. Kebanyakan dari kata-kata yang ada di komen bukan kata-kata yang adem. Gitu. Bagi yang adem, saya angkat jempol, angkat topi. Tapi yang bukan yang adem, please check yourself. Ya, oke. Ada yang bergabung sama kita? Kita ngobrol dulu yuk. Pak Sola Gracia. Saya buka dulu ya. Ya, silakan Pak. Yes. Halo Pak Sola Gracia. Shalom. Bro Andrew. Yes. Jadi memang gampang sulit untuk yang namanya tema hari ini mengatasi trauma, dendam, ketakutan, masa lalu kan gitu. Ya. Iya. Nah, saya ada pengalaman. Saya dulu orangnya pendendam, sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Ya, karena ada sebuah kejadian itu harusnya saya di wisuda itu 2003 kan gitu. Nah, karena dosen saya menggagalkan saya untuk wisuda, padahal saya sudah ujian meja hijau nih, kan gitu. Sudah ujian meja hijau, terus karena saya di dalam praktek itu ada sesuatu hal, jadi dosen saya mengagalkan praktek saya. Jadi saya harus ngulang 1 tahun praktek lapangan, kan gitu. Iya. Nah, saya kepahitan. Terus saya benci, gitu. Lalu apa yang terjadi sama Bapak? Jadi setiap ada pertemuan, saya tidak mau bertemu dengan beliau, tidak mau salaman. Tapi saya jadi tidak tenang gitu kan itu. Nah, itu saya tidur jadi gelisah, pokoknya tidak ada damai sejahtera. Saya merenung, bodoh sekali saya ini. Dosen saya tenang-tenang tidur, saya kok jadi begini, kan gitu. Betul. Gitu. Lalu saya merenung, saya minta ampun sama Tuhan. Nah, itu saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya menangis, Tuhan saya lepaskan itu AKP saya. Ya kan? Nah, kuncinya begitu setelah saya sudah rekonsiliasi sama Tuhan, ada sebuah kejadian, saya ketemu nih sama dosen sama 1 orang lagi. Ada 2 orang saya kepahitan. Ya kan? Wah, sudah, saya salam langsung, saya duluan nyalam. Apa kabar Pak? Ini selesai belum? Nah, itu. Nah, akhirnya saya damai sejahtera. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu di kita. Itu, kuncinya di kita. Jangan biarkan kepahitan itu tinggal menetap dalam hati kita. Itu. Nah, pengalaman saya, jadi kita tidak hanya mengampuni, tapi kita mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan, oke. Melupakan, ya, seperti itu. Kan gitu. Karena memang Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, bagaimana kamu akan diampuni oleh Tuhan? Begitu saya tuh, rasanya kayak saya disambal petilan, kamu mau minta diampuni, kamu sendiri tidak mengampuni orang yang ini, saya bilang, benar Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, dan saya belajar untuk melupakan. Kan gitu. Makanya sampai sekarang orang mau ngomong apapun tentang saya, mau menjelekkan saya, mau memfitnah saya, mau mengatakan apa tentang saya tidak pernah benci sama mereka. Nah, itu. Saya tidak dendam sama mereka, karena gini, saya pernah, ini kejadian udah lama, ya kan, kebetulan di tempat kerjaan saya itu hanya saya orang Kristen. Satu-satunya orang Kristen. Nah, suatu ketika di ruangan itu ada mungkin sekitar 5 atau 6 orang. Saya diejek bukan kepribadian saya, tapi iman saya. Apa yang dia bilang? Kamu nih, Tuhan kamu nih kan disalibkan kan telanjang, hanya bersempak berkolor doang. Hanya berkolor doang. Wah, kalau saya belum bertobat, sudah saya lempar kursi itu. Gitu kan, berantem. Kalau saya belum bertobat kan gitu. Karena yang dia hina itu apa yang saya yakini. Tapi karena saya sudah belajar mengampuni, melupakan, saya senyum aja. Saya bilang sama mereka semua,
Ya Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Selesai. Benar. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya yang tidak ada ruangan itu malah dia yang seiman dengan dia, malah dia menegur teman saya yang menghina saya itu. Ditegurnya, kamu tidak boleh seperti itu, bukan saya. Nah itu. Jadi itulah kunci kekuatan kita kalau kita sudah bisa dan berani untuk mengasihi, mengampuni dan melupakan. Ya. Sama seperti tadi. Sebelum ini tadi saya lagi debat sama sang debater ini. Ya kan mengenai Taman Eden sama ini kan saya dikingnya. Taman Eden sama Adam kan gitu. Iya. Jadi kayak saya nggak masalah bagi saya damai sejahtera, tidak apa-apa seperti itu. Karena itu, mari jadi itu, jadi kuncinya untuk belajar mengampuni lepas dari trauma ini, mengampuni, mengasihi dan melupakan. Itu kalau pengalaman hidup saya, Badi. Baik. Oke, terima kasih ya Pak. Thank you, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gracia. Ya silakan. Afil apa nih? Afilnya apa sih? Oke. Halo. Halo. Halo, dengar. Ya, saya dengar. Oke. Saya Avilin ya. Yes, Avilin. Macam gini. Saya dari Sabah. Oh. Halo kawan dari Malaysia. Iya dari Malaysia betul. Macam gini, shalom dulu semua ya. Saya menyapa semua dulu ya, shalom. Macam nih, saya mau bertanya dengan dulu saya pernah berteman dengan seorang lelaki, namanya sudah jadi boyfriend lah macam nih. Jadi saat itu dia pada awalnya baik-baik saja, malah dia sering macam menolong, macam contoh dalam keuangan, saya tidak minta apa-apa pun dia semua makan, pakai, minum, tinggal malah dia sediakan semualah. Lepas itu suatu saat dia macam berubah. Lantas saya tanya dia, kamu kenapa? Tuh. Lepas itu dia macam tak mau cakap apa, cuma dia marah-marah, macam tidur pun telepon dipeluk-peluk. Jadi kita macam curiga. Oke. Dia marah-marah. Lepas tuh satu saat itu saya baru balik dari kerjaan, dia jemput. Lepas itu dia ajak pergi makan sama-sama. Kebetulan saya pun lapar. Sebetulnya memang ada duit mau makan sendiri, tapi tak tahu masa itu dia tahu saya tak suka makan makanan pedas ya. Tapi dia order pedas-pedas. Lepas tuh dia cakap, kamu makan sendiri aja lah ya, order sendiri, guna uang kamu sendiri. Tiba-tiba masa itu saya sentap lah, macam begitu. Jadi saya itu macam sakit hati, sedih. Tapi sedangkan saya orang Kristen, maka saya kita sebagai Kristen kita diajar untuk berbagi apa yang kita ada begitu. Saya heran, awalnya baik-baik saja, kok jadi macam begitu kan? Jadi saat itu saya mengambil keputusan terus meninggalin dia. Tapi sampai sekarang saya jadi sakit hati dan menangis sendiri lagi begitu. Karena bukan kadang-kadang ada rindu juga, kadang-kadang macam tertanya-tanya, kadang-kadang sakit hati lah dengan perangai dia macam begitu. Oke. Jadi gini, apa yang Alvin tadi siapa? Sorry, namanya? Avilin. Avilin, oke. Avilin, apa yang Avilin mau dari saya? Macam mana mau ngilangin lah perasaan itu. Saya sudah berusaha untuk mengasihi. Jadi saya cuma bergumul, berdoa. Tapi kadang-kadang masih terlintas lagi, teringat lagi. Jadi macam tiba-tiba menangis, temenung begitu. Jadi mau melepaskan itu semua lah, melupakan ingatan itu semua lah. Jadi sekarang Avilin ikutin saya ya. Jadi gini, secara dewasa saat ini
tolong munculin emosi sakit hatinya saat ini. Munculin aja dulu, nanti habis itu saya akan proses Avelin. Kalau sudah muncul, bilang sudah Avelin. Wah, sudah. Sudah ya? Oke. Nah, sakit hatinya ada di tubuh sebelah mana? Di dada, di wajah, di perut, di punggung, di pinggang, di kaki, di tangan, di mana? Perasaan itu ada di mana? Perasaan sakit hatinya ada di mana? Dada saya dengan di kepala saya itu. Dada dan kepala ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik. Perhatikan baik. Sekarang fokus dengan perasaan sakit hati yang ada di dada terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang boleh tutup mata. Boleh tutup mata aja, hanya dengarkan suara saya aja. Nah, dengan proses ini, perhatikan baik-baik. Sekarang, perasaan sakit hatinya yang ada di dada, taruh di luar tubuh. Ya, jadi digeser, taruh di luar tubuh. Perasaan yang ada di dada, pikirkan, taruh di luar tubuh. Lakukan sekarang. Gimana? Geser aja. Bagaimana? Contoh ya, misalkan di dada nih ya, contoh di dada, contoh. Ini ada tangan kiri saya, kemudian ini dada. Jadi pakai pikiranmu, geser seluruh yang ada di dada ini, rasa sakit hatinya geser ke tanganmu. Jadi sekarang rasa sakit hatinya ada di tanganmu. Lakukan sekarang, kamu pasti bisa. Pindahin rasa sakit hatinya yang di dada sekarang ke tanganmu. Lakukan sekarang. Sudah ya? Nah sekarang, ikuti kata-kata saya. Per hari ini, saya bersedia membuang rasa sakit hati saya ini yang ada di tangan kiri saya. Mulai saat ini, saya mau membuang rasa sakit hati yang ada di dada saya ini ke tangan saya. Oke. Dan saya buang sekarang juga. Dan saya buang sekarang. Oke. Nah, hitungan ketiga, tiup tangannya. 1, 2, 3, tiup tangannya. Sudah. Oke. Masih ada nggak sakit hatinya? Sekarang ya udah tak ada, tapi nanti kan muncul lagi. Nah, tunggu dulu. Kalau biasanya kalau sudah dibuang sulit lagi untuk dimunculkan ya. Nah, sekarang itu tadi saya baru proses yang ada di dada. Sekarang fokus yang ada di kepala. Okay. Kan masih ada ya? Yang di kepala masih ada ya? Ada. Nah, yang di kepala juga lakukan hal yang sama. Taruh di tangan kiri. Kamu pasti bisa, gitu ya. You can do it about this. Come on. Taruh di tangan kirimu. Kalau sudah, bilang sudah. Ya sudah, bersama dengan karena-karenanya itu yang tidak menyenangkan. Iya, betul ya. Nah, sekarang ngomong sama seperti tadi. Per hari ini saya putuskan untuk melepaskan semua memori ini. Mulai hari ini saya putuskan dalam nama Yesus untuk melepaskan semua memori ini. Ya. Sekarang saya benar-benar lepas. Sekarang saya benar-benar lepas. Hitungan ketiga, tiup lagi tangannya. 1, 2, 3, tiup lagi tangannya. Ya, sudah. Oke. Cek, masih ada perasaan sakit hatinya di kepala? Waduh, badan jadi dingin. Tangan-tangan sama dingin rasanya. Oke, dinginnya dingin enak atau dingin nggak nyaman? Dingin nyaman atau dingin nggak nyaman? Dingin, macam ada yang geletar sedikit, ada peluhnya keluar di tangan juga. Oh, oke. Saya cek lagi ya. Masih ada nggak perasaan yang masih tertinggal? Masih ada nggak perasaan yang masih nggak enak, masih nggak nyaman di badanmu, di bodimu?
Tak ada, cuma macam ada bayang-bayang pula. Bayang-bayang, oke, bayang-bayang soal tentang dia, tentang Iya. orang itu. Oke, bayang-bayangnya sekarang cek ya, di depan kamu, di kanan kamu, di kiri kamu, di atas kamu, di bawah kamu, atau di mana? Ya, di depan saya. Oke, di depan kamu tuh berapa jauh ya? Apakah semeter, 2 meter? Ngejek-ngejek gitu, pasal. Oh, oke ya, bayangannya ngejek-ngejek ya. Nah, sekarang, yuk ikutin saya ya. Bayangannya dibikin kecil, segede, sebesar ini. Kecil nih. Iya. Bayangannya dibikin sebesar ini, kecil banget. Sudah? Ya, Pokoknya ya kecil sudah. lah, sekecil ini ya, sudah ya. Ya, Sekarang taruh bayangannya di bawah kakimu. Oh. Oh ya sudah. Sudah? Sekarang karena dia ada di bawah kakimu, sekarang biarkan dia lewat ke belakang. Biarkan bayangannya lewat ke belakang. Kamu jalan ke depan, biarkan dia tertinggal di belakang. Lakukan itu sekarang. Oh ya, dengan tidak memandang wajahnya gitu. Nggak usah lagi pandang wajahnya. Jalan aja ke depan. Oke. Oke? Oke, sudah. Sudah lega semuanya? Iya. Macam kayaknya macam dia heran melihat saya, macam orang tak ada perasaan pula. Kiranya dia tengok saya macam itu. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu sudah lega atau belum? Ya. Puji Tuhan sudah. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat ya. Ya, terima kasih ya Kak Endo. Sama-sama, Ya. sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Oke. Yes. Saya lihat ya. Ya. Oke, tadi ada satu lagi yang masuk, cuman keluar lagi. Iya. Yes, teman-teman. Apanya gimana? Nah, itu buat teman-teman yang baru aja nonton gitu ya, itu namanya submodality. Nama teknik ini saya rekayasa, ya sebenarnya bukan rekayasa ya. Kalau teman-teman udah pernah belajar Neuro Linguistic Programming, teknik ini adalah teknik yang paling biasa untuk bisa membantu orang sesederhana itu sih. Jadi kalau kita udah tahu yang namanya submodality-nya apa sih submodality itu adalah bagian pecahan dari panca indera kita. Kita kan ada penglihatan, penciuman, gitu ya, perasaan, perabaan dan lain sebagainya. Nah, apapun yang saya barusan tadi kerjakan dengan Avelin ya, itulah namanya gitu ya, itu adalah bagian dari submodality, dan secepat itu loh cara menghilangkan traumatik seseorang. Gitu. Teman-teman bisa belajar secara mandiri tentang submodality ini di kelas-kelas NLP, kalau teman-teman mau. Oke. Kita mau buka buat satu lagi atau kita closing aja bro? Udah 1 jam lebih. Udah 1 jam, terserah. Mendingan kita closing aja. Closing aja, oke. Mendingan kita closing aja, biar minggu depan lagi kita lanjutin lagi dengan topik yang baru. Iya. Cuman kan dari tadi kita udah ada 3 ya kalau nggak salah ya hari ini ya. 3 yang kita ya itu kan sudah cukup. Jadi teman-teman bisa lihat caranya kurang lebih seperti itu. Bisa sendiri untuk lakukan hal yang sama dengan kasusnya masing-masing. Mungkin kalau misalnya ada yang berbeda kasusnya seperti itu, mungkin bisa minggu depan balik ke kita lagi, kita juga akan live show lagi minggu depan, jadi teman-teman bisa masuk lagi. Mendingan lebih baik seperti itu ya bro? Betul. Oke. Kita mau, Bro Andrew closing statement deh sekarang, oke? Oke. Yes. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang sebuah traumatik gitu ya, dan kemudian ada gara-gara traumatik kita punya ketakutan,
dan akhirnya punya kepahitan, punya dendam, punya penyakit after itu, nomor satu teman-teman perhatikan bahasa saya, perhatikan lidah bibir saya saat ini teman-teman, bahwa yang teman-teman butuhkan pertama kali ketika teman-teman berada di dunia traumatik adalah kedewasaan dan kebijaksanaan. Buat teman-teman yang saat ini sedang nonton, apapun itu, buat yuk kebijaksanaan dan kedewasaan kita makin berkembang terlebih dahulu, sebelum akhirnya kebijaksanaan dan kedewasaan kita bisa menghilangkan yang namanya traumatik. Oke? Dan itu penting sekali, karena saya udah beribu-ribu orang yang ketemu dengan saya, dan permasalahannya sama. Mengapa seseorang tidak punya mekanisme untuk bisa mempertahankan diri dari traumatik adalah karena kurangnya bijaksana dan kurangnya kedewasaan. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi nanti teman-teman silakan nonton lagi dari awal, karena saya membuat video ini ada satu kata kunci dari tadi, kedewasaan, kebijaksanaan, kedewasaan, kebijaksanaan, kedewasaan, kebijaksanaan. Teman-teman harus dapat itu terlebih dahulu. Baru setelah dapat kebijaksanaan kedewasaannya, teknik apapun yang teman-teman tadi sudah lihat di video ini baru akan berfungsi. Bisa dipahami ya? Jadi dapetin dulu bijaksananya, dapetin dulu dewasanya, baru teknik akan berfungsi. Kalau nggak dapat kebijaksanaannya, teman-teman tekniknya jadi nggak berfungsi maksimal. Oke, kalau gitu pesan saya adalah cari kedewasaan dan cari kebijaksanaan yang teman-teman bisa dapatkan tentang kehidupan. Teman-teman boleh masuk ke t.me dunia psikologi. Nanti teman-teman kita akan ngobrol di sana, banyak kedewasaan, kebijaksanaan, teknik, pemahaman yang saya bagikan, teman-teman yang lain juga bisa bagikan sama teman-teman. Jadi silakan kunjungi sana, masuk di sana. Ada sangat banyak diskusi-diskusi yang kita lihat di sana, dan nanti teman-teman bisa tergabung di sana. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab, atau teman-teman yang lain yang profesional juga akan bisa membantu menjawabnya. Itu dulu dari saya, kita akan jumpa lagi minggu depan. Oke, guys, buat teman-teman yang mau ulangin lagi ya, mau belajar lagi, di bawah sini, di bawah video ini, di bawahnya ini saya udah taruh ya. Yang pertama ada channelnya Coach Endo Peterson. Teman-teman bisa subscribe ke channelnya dia. Terus juga ada cara lepas dari kutuk turunan yang waktu minggu lalu kita lakukan. Terus ada cara mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Terus begitu ada cara membuang emosi negatif yang membawa sial. Jadi teman-teman yang belum nonton video-video itu silakan nonton video itu ya. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.